Calling baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari Linkin Park ya, yang baru saja, wih, bikin kita semangat lagi nih untuk siang hari ini. Oke, untuk melanjutkan ini ya, aktivitas kita di siang hari ini. Nah, masih ngomongin soal AI dan juga ngomongin potensi terjadinya aktivitas yang ya bisa jadi mengarah ke kriminal ya. Tadi sudah kita apa ya, mendengar atau menyimak, ternyata sekelas menteri saja bisa kena ya dampak dari AI. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat suaranya, terus kemudian teks, ya suaranya dipalsukan melalui teknologi AI. Nah, ternyata nggak cuman itu, AI, bisa juga melakukan pemalsuan-pemalsuan ya, digunakan untuk memalsukan identitas yang lain. Jadi tahun lalu ya, ini banyak nih terjadi, penipuan dengan menggunakan modus deepfake ataupun cloning suara atau juga penipuan phishing, berbasis AI. Nah, ternyata semua itu hanyalah pemanasan bagi para penjahat cyber. Itu tahun lalu. Lalu bagaimana dengan tahun sekarang? Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi era penipuan berbasis AI menjadi kekuatan utama yang menguras dana dari fintech, hingga rekening bank. Pasalnya apa? Karena pelaku kejahatan kini punya senjata baru yang sangat canggih dan sulit dideteksi. Nah, laporan terbaru dari Forbes menyebutkan teknologi AI ini tidak hanya digunakan untuk tujuan produktif, tetapi juga menjadi senjata baru bagi sindikat penipuan global nih kawan. Nah, ada beberapa modus ya yang digunakan oleh para pelaku kejahatan di dunia cyber dengan menggunakan AI yang wajib kita waspadai ya, dan terutama untuk korporasi nih. Ini ngeri banget. Yang pertama adalah deepfake dan AI di serangan email bisnis. Nah, kalau Anda punya email, hati-hati ya. Jadi penipuan BEC atau email bisnis ya, kini berevolusi dari dulu, cuman nipu-nipu gitu ya. Nah, sekarang penjahat cyber ini bisa memanfaatkan AI untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Jadi misalkan suara saya ini sudah terregister nih, sudah tersimpan nih banyak di video YouTube dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu digunakan bisa saja. Jadi seperti di Hong Kong nih, penjahat ini berhasil menyamar sebagai bos perusahaan melalui panggilan Zoom, dan ini panggilan Zoom palsu, dan membuat pegawai mentransfer dana hampir 480 miliar rupiah. Bayangin aja uang banyak sebanyak gitu, korban penipuan lagi. Nah, lebih mengejutkan lagi, 53% profesional akuntansi di Amerika Serikat mengaku pernah menjadi target serangan serupa. Bahkan 40% email BEC kini dibuat sepenuhnya oleh AI. Jadi kalau misalkan ada penawaran apa ya di email ya, kita perlu waspada. Ya. Kemudian yang kedua adalah chatbot penipu asmara. Nah, ini dia. Jadi penipuan asmara kini makin canggih. Bukan lagi manusia, tapi chatbot AI otonom yang digunakan untuk merayu korban. Nah, dengan percakapan tanpa aksen dan alur yang natural, korban itu bisa sulit membedakan antara ini apakah suara manusia atau bot. Nah, ini. Nah, kejadian ini sudah muncul di media sosial, bahkan sempat dibocorkan oleh pelaku kejahatan asal Nigeria dalam sebuah video. Ini kalau misalkan kasus-kasus penipuan kayak gini ya. Terus ada lagi pick butchering. Ini menggunakan AI massal. Nah, skema penipuan investasi berkedok asmara atau bisnis yang dikenal dengan pick butchering ini dilakukan secara massal menggunakan AI. Nah, dengan alat seperti Instagram Automatic Fans ya. Saya kemarin nih hampir kena
Aku sih nggak mau pakai ya. Pesan massal itu dikirim untuk memancing korban seperti temanku merekomendasikan Anda, terus apa kabar gitu. Nah, penipu ini juga memanfaatkan deepfake untuk panggilan video dan cloning suara agar lebih meyakinkan. Jadi dia bisa apa ya, video call ataupun telepon gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi ngeri ya teknologi AI kalau sudah disalahgunakan kayak gini. Dan bisa jadi ya video AI ini ataupun konten-konten AI itu ngeri juga sih. Sekarang bisa saja sangat ya kalau penipuannya hanya nyasar ke pribadi sih oke lah. Tapi kalau misalkan sampai meyakinkan orang bahwa itu adalah beneran orang yang melakukan itu atau menipu itu secara massal, ngeri itu. Kemudian adalah yang keempat adalah pemasaran deepfake menarget eksekutif dan pejabat. Nah, kasus pemerasan dengan video deepfake ini juga semakin marak di Singapura misalnya. Penjahat mengirim email berisi ancaman video palsu yang mencatut wajah para pejabat pemerintah dan menuntut pembayaran kripto sampai puluhan ribu dolar. Nah, teknologi ini dibuat menggunakan foto dan video publik dari LinkedIn ya, ataupun YouTube yang diolah menjadi konten deepfake. Ini mengerikan banget. Nah, dengan perangkat lunak deepfake yang makin mudah diakses, penipuan jenis ini diperkirakan akan meluas dan menyasar kalangan eksekutif di seluruh dunia. Jadi kita perlu waspada ya. Nah, mungkin kalau ini saat ini sasarannya lah masih pada tokoh-tokoh publik ya, katakanlah pejabat. Nah, bukan tidak mungkin ke depan penipuan-penipuan ini ya, AI itu berpeluang untuk menghasilkan hoax, berpeluang untuk menghasilkan informasi-informasi palsu, informasi-informasi yang bisa menyesatkan kita sebagai masyarakat pengguna ataupun pemakai informasi. Nah, makanya hati-hati banget nih. Zaman sudah semakin canggih, otak manusia apakah harus ditinggalkan? Pikiran kita apakah harus ditanggalkan? Jangan dong. Secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, akal kita harus lebih unggul daripada teknologi yang kita gunakan. Setuju nggak? Oke deh. Saya tunggu opini Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, ada yang bergabung siang hari ini. Ada Takim di Amuk Kembang. Selamat siang Mas Ribut. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir nyimak nih Mas Ribut. Semangat Mas, ngopi dulu saya lali. Udah ngopi. Tadi udah bawa kopi sendiri ya. Antir lagu kalau boleh. Oke deh. Knocking on Heaven Doors. Oke deh. Absen siang yang panas. Request lagu Vanillon. Oke deh, I Can't Stop Loving You ya. Terus ada lagi Kota Pekalongan butuh sosok seperti Bapak Armuji. Ini dari siapa nih? Aldo Pekalongan ya, yang bisa menyelesaikan problematika masyarakat di Kota Pekalongan. PR besar Kota Pekalongan selain ketertiban umum adalah banjir, jalan rusak, dan yang paling fenomenal adalah sampah yang belum tertangani saat ini. Oke, terima kasih Aldo di Pekalongan. Thank you ya. Oke, boleh tahu Pak Armuji di mana ya sekarang? Kalau misalkan Mas Aldo punya informasi, boleh dong kita dihubungkan dengan Pak Armuji. Siapa tahu ya. Oke deh. Apa tadi ada yang minta Guns N' Roses. Oke deh, saya coba cari dulu Guns N' Roses-nya. Iya, tapi ngomongin soal teknologi ya, memang di satu sisi kita masih ketinggalan jauh ya kalau ngomongin soal teknologi dan lain sebagainya. Padahal kita masih harus ngomongin soal kebersihan dan ini berarti kan kita belum beres nih dengan persoalan-persoalan rumah tangga kita sendiri. Ya gak sih? Oke deh. Knocking on Heaven's Door.
untuk spesial untuk Mas Takim.